Hai teman-teman, Genre Media, kembali lagi bersama saya Joshua Manalu. Dan saya berharap teman-teman tetap sehat, semangat, dan produktif dalam menjalani segala kegiatan aktivitas, terkhusus buat teman-teman fotografer yang sehobi dan seprofesi dengan saya. Tetap semangat, dan di video kali ini saya akan bahas tentang sebuah kamera, yaitu Canon 200D dari seri Canon. Nah, ini bukan kamera saya, teman-teman. Ya, ini saya pinjam dari temannya adik saya bernama Jeremy. Thanks bro Jeremy, sudah pinjamkan kamera ini. Dan kamera ini cukup populer di tahun 2017, terutama di kalangan mahasiswa yang penggiat atau hobi fotografi, ya, karena bentuknya yang cukup compact, tidak terlalu besar seperti Canon 600D, dan juga warnanya yang unik, ya, warnanya yang unik, desain yang unik. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita bahas tentang kamera ini. Kamera ini memiliki 3 varian warna, ada yang warna hitam, dan ada yang warna putih, dan yang ketiga adalah silver yang akan kita bahas di video ini. Setelah diperkenalkan munculnya kamera ini pada tahun 2017 yang lalu, varian warna silver dan putih yang dimiliki Canon 200D membawa desain yang cukup menarik, terkhusus jadi perhatian di kalangan fotografer perempuan. Ternyata pada saat Canon mengeluarkan kamera ini, mereka tidak hanya fokus di desainnya saja, namun spesifikasi dari kamera ini tidak bisa dianggap sepele. Setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan, saya coba-coba kamera ini. Dari 7 tahun lalu saat kamera ini diproduksi sampai di tahun 2024 ini, fitur dan teknologi dari kamera ini masih relevan, terkhusus buat teman-teman fotografer pemula yang jadikan kamera ini sebagai starter pack perjalanan teman-teman untuk memulai perjuangan di industri fotografi ini. Yuk, mari kita review sedikit spesifikasi dari Canon 200D ini. Yang pertama, desain. Tadi kita sudah bahas varian warna yang dimiliki kamera ini. Kamera ini memiliki desain yang cukup eye-catching, terkhusus varian warna silver yang dipadu dengan warna coklat membuat desain kamera ini terlihat estetik. Meskipun kamera ini termasuk jenis DSLR yang terkenal memiliki bobot yang besar, dengan desain yang mungil, ternyata berat kamera ini hanya 453 gram jika dibandingkan dengan kamera Canon 600D saya yang memiliki berat 570 gram. Dan kualitas bodinya cukup kokoh. Susunan tombol-tombol dan single dial mode pada kamera ini tersusun rapi. Yang kedua, foto. Canon EOS 200D ini dilengkapi dengan sensor CMOS berukuran APS-C 24,2 megapiksel, ditambah dengan fitur low pass filter pada sensornya, dan sistem output foto dari kamera ini yaitu RAW plus JPEG atau JPEG saja dengan berbagai ukuran, dengan memanfaatkan ISO hingga 25600 dan dapat ditingkatkan ke 51200 dalam menghasilkan foto dengan detail yang cukup baik. Untuk penggunaan ISO di low light, saya coba di angka 3200 masih minim noise, namun lebih dari itu nilainya noise yang dihasilkan sudah cukup mengganggu. Yang ketiga, layar. Kamera ini memiliki layar sentuh LCD vari angle. Teman-teman dapat menetapkan fokus dan mengabaikan subjek pada mode live view dengan mudah. Kita bisa mengatur penuh pengaturan segitiga exposure pada foto dan video di Canon 200D ini, bahkan langsung memotret melalui layar LCD tanpa menggunakan tombol shutter. Kemudian masuk ke prosesor. Dengan prosesor gambar Digic 7 yang memiliki kemampuan 14 kali lebih baik untuk merekam informasi daripada mesin prosesor gambar sebelumnya, yaitu Digic 6, memiliki 9 titik fokus, dan yang terbaik dari prosesor kamera ini adalah autofocus yang cukup cepat dibandingkan dengan seri-seri Canon sebelumnya. Dan kamera ini dibantu dengan kombinasi teknologi Canon Dual Pixel AF. Yang kelima, konektivitas. Kamera ini sudah didukung dengan fitur Wi-Fi atau NFC dan Bluetooth untuk pengiriman hasil foto ke perangkat lain, terkhusus smartphone dengan cepat.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang spesifikasi secara garis besar kamera ini. Dan sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Canon 200D ini. Apakah kamera ini masih relevan dibeli dan digunakan di tahun 2024 ini? Mari kita bahas, teman-teman. Kita masuk dalam kelebihan. Yang pertama, seperti yang sudah teman-teman lihat dari spesifikasi kamera ini, Canon 200D ini memiliki desain yang cukup ringkas dan compact untuk ukuran kamera DSLR yang membuatnya gampang dibawa kemana-mana namun tetap terlihat profesional di mata klien tanpa mengkhawatirkan berat dan penyimpanan, terkhusus untuk digunakan vlogging maupun traveling. Yang kedua, meskipun hanya memiliki sensor APS-C, tapi prosesor dari Digic 7 kamera ini sangat membantu teman-teman dalam kebutuhan foto dan video. Autofokusnya yang cepat dibantu dengan teknologi Canon Dual Pixel AF yang memastikan teman-teman memotret objek dengan cepat melalui layar LCD, bahkan di mode continuous shooting. Di mana rata-rata kamera tipe DSLR biasanya yang memiliki jeda yang lama saat memotret dari live view display. Mode autofocus kamera ini terbagi dalam 3 mode. Yang pertama itu one shot, yang kedua AI focus, dan yang ketiga AI servo. Dilengkapi juga dengan burst shooting sampai 5 fps. Yang ketiga dengan resolusi sensor yang besar di 24,2 megapiksel. Kamera ini sangat membantu dalam pekerjaan pemotretan yang mengharuskan media cetak sebagai hasil akhir untuk klien. Yang keempat, untuk penggunaan video, kamera ini cukup bagus karena memiliki kemampuan perekaman di Full HD 1080 sampai 60 fps dan autofocus terbilang cepat di kamera seri DSLR, terkhusus untuk mode autofocus tracking objeknya. Yang kelima, tampilan menu yang mudah dipahami dan didukung dengan fitur touchscreen memudahkan teman-teman untuk mengatur penuh exposure dan kontrol menu hanya melalui layar LCD. Yang keenam, kamera ini tidak memiliki kendala saat memotret dari live view display menggunakan external flash universal, baik itu melalui hot shoe ataupun wireless trigger. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kekurangan dari kamera ini. Yang pertama, pilihlah varian warna hitam jika teman-teman yang menggunakan kamera ini untuk pekerjaan sehari-hari. Jika teman-teman memilih warna silver dan putih, akan sangat kerepotan menjaganya karena bodinya yang gampang kotor. Kecuali teman-teman hanya menggunakan kamera ini untuk hobi dan bersenang-senang saja, silahkan pilih 2 varian warna tadi. Yang kedua, sayangnya autofocus yang cepat tidak didukung dengan jumlah titik fokus yang banyak. Canon 200D ini hanya memiliki 9 titik fokus dibandingkan dengan kamera-kamera Canon DSLR keluaran tahun yang sama yang memiliki lebih banyak titik fokus. Mungkin buat teman-teman pemula fotografer atau sekedar hobi, jumlah 9 titik fokus ini tidak jadi masalah. Namun buat fotografer yang lebih kerana profesional, justru kekurangan jumlah titik fokus ini menjadi blunder dari banyaknya kelebihan yang dimiliki kamera ini. Karena fotografer profesional memiliki kebutuhan foto di berbagai keadaan dan di berbagai kebutuhan, dan pastinya untuk mengcover semua itu, jumlah titik fokus yang banyak menjadi salah satu faktor yang paling penting. Nah, dari kelebihan dan kekurangan yang kita sudah bahas tadi, kesimpulannya adalah kamera ini masih relevan, khususnya buat fotografer pemula untuk dibeli di tahun ini. Bahkan fitur-fiturnya lebih baik daripada Nikon D3200 dan Canon 600D yang saya buatkan ulasan di video-video sebelumnya sebagai starter pack teman-teman. Namun kembali lagi ke kemampuan budget kita masing-masing, di mana harga kamera ini untuk kondisi barunya sudah sekitar 6 jutaan rupiah, sudah ikut lensa kit atau lensa bawaan, sementara untuk bekasnya di sekitar harga 5 jutaan atau di bawah itu tergantung kondisi dari kamera tersebut.
Saya tidak bilang bahwa kamera ini adalah kamera yang terbaik di rentan harga 6 jutaan dibandingkan dengan kamera-kamera dari brand-brand lain. Namun saya hanya membantu teman-teman yang masih awam dalam kamera dan juga penggunaannya. Dan semoga video ini membantu teman-teman sebagai referensi atau bahan pertimbangan teman-teman dalam membeli kamera, terus buat membeli Canon 200D ini. Semoga video ini cukup membantu. Like jika teman-teman suka, dan subscribe saya untuk membantu dan support saya dalam membuat video konten-konten berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif. Salam fotografi.